Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mazdas Basis TV. Kembali lagi di Jack B Talk. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu program pendidikan yaitu Jack B Cerdas. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu merupakan salah satu penerima Jack B mahasiswa Jack B Cerdas. Oke, langsung aja kita sambut nih, ada Kak Diki. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Diki. Halo Kak Diki. Halo. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Tadi gimana perjalanan, aman? Aman, KRL lagi lowong tadi. Oh, tadi naik KRL? Iya, dari KRL. Oh, emang dari mana? Dari Cikarang. Oh, Cikarang. Dari Cikarang. Oh, Sekarang kerja di Cikarang. Oh, kerja di Cikarang. Iya. Terus hari ini berarti lagi ini dulu, ngambil cuti dulu? Kebetulan lagi libur. Oh, lagi libur? Kerjanya kan sistem shift. Jadi kebetulan pas dihubungin sama tim kemarin, oh pas banget lagi libur jadinya bisa. Oh, jadwalnya bisa sesuai Iya, ya? gitu. Oke. Tadi jalan jam berapa emang dari Cikarang? Dari Cikarang jam setengah 10. Setengah 10. Iya. Terus dari Cikarang berarti transit di Manggarai ya? Enggak, kebetulan tadi keretanya langsung Kampung Bandan. Jadi Oh. langsung turun di Karet. Oh, ada ya? Langsung Ada. turun. Oh, oke. Kalau dari Cikarang berapa lama sih itu? Tadi ngitung stopwatch 1 jam lah. Lama juga ya? Iya. Oke, effort juga. Tapi tadi nggak terlalu rame? Enggak, masih sempat duduk tadi. Soalnya udah di luar jam kerja kali ya, Iya, karena iya. iya benar. Berarti sekarang kesibukannya kerja. Iya, kerja. Saya kan baru lulus kuliah Oktober 2022. Oke, baru banget nih Baru kemarin banget nih. kemarin ya. Alhamdulillah setelah nggak lama dari situ dapat panggilan kerja di Oh, Cikarang gitu, wih. salah satu pabrik. Alhamdulillah. Selain iya. itu paling ya hobi-hobi aja kayak main bola. Sama kemarin baru selesai pendidikan di salah satu organisasi relawan. Oh, Pop iya. Sukarela. Kemarin ikut di PMI Kota Bogor. Oh, Baru selesai pendidikan kemarin. itu ngapain kegiatannya? Itu jadi tim pelayanannya PMI, misalkan kayak respon bencana, promosi Oke. kesehatan, siaga medis kayak gitu. Cuman masih baru selesai pendidikan sih kemarin. Oke. Berarti emang Kak Dik ini termasuk yang suka berorganisasi juga ya? Iya, Aktif itu. bilang- Termasuk di kampus juga gitu? Di kampus juga alhamdulillah kemarin sempat tingkat 1, tingkat 2 ikut mahasiswa pecinta alam, Oh, Mapala. Mapala, iya ikut Mapala, terus tingkat 3, tingkat 4 nyoba di BEM kampus ya. Oh, BEM kampus. BEM kampus tuh jabatannya setahun ya? Iya, setahun. Tapi saya kemarin ikut 2 tahun. Wih, 2 periode Maksudnya ya? iya di awal yang periode pertama jadi staff, Jadi staff. yang kedua jadi ketua umumnya. Wih, bidang apa masuknya? Waktu di staff bagian politik, sosial politik deh. Oh, sosial politik. Ya bagian-bagian bikin kajian, aksi segala macam. Ngapain aja tuh kalau di kegiatannya, perannya di organisasi? Kalau waktu Staff? ya bantu-bantu bikin kajian pada saat itu zaman-zamannya pembahasan Omnibus Law ya waktu itu. 2019 tuh ya? 2019. Nah, itu kita Om terlibat dibikin kajiannya buat kritik pemerintah tentang apa kebijakan-kebijakan yang dianggap Benar, merugikan benar. masyarakat gitu. Nah, itu kita terjun. Aksi juga sempat. Oh, sempat turun juga? Ya, karena kan kita BEM-nya ya istilahnya kita yang mengakomodir, memfasilitasi mahasiswa lain untuk aksi gitu. Oh, tanggal berapa tuh? 24 24 September ya? September. Iya Ya, itu benar. paling Turun chaos juga sih kalau gitu. Iya. Terus pas jadi ketuanya? Ya, waktu ketuanya alhamdulillah ngelanjutin peran sebelumnya jadi koordinator wilayah BEM seluruh Indonesia, wilayah Jabodetabek Banten. Wih. Sempat waktu itu dapat amanah itu. Oke. Berarti itu di tahun pertama tuh yang tahun Itu tingkat tahun 3 ke tingkat 4 tiga, empat. itu jadi staff. Jadi ketua BEM, jadi tingkat ketua 2, BEM. tingkat 3 jadi staff. Oh, oke. Mantep. Itu emang organisasi kan berarti itu kampusnya di mana? Saya kampus di Politeknik Negeri Jakarta. Oh, PNJ. Iya. PNJ. Berarti masuk di tahun 2018 18 masuk. Oh, D4 ya? D4. Oh, jurusan? Jurusan Teknik Mesin. Teknik mesin. Mesin. Oh, jadi mesin gitu ya. Enggak gitu sih. Oh, enggak gitu ya. Teknik mesin itu lebih ke arah mana tuh pembelajarannya? Saya ambilnya khusus di pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga Kalau listrik. tahu PLTU, PLTA. Oh, oke. Pembangkit tenaga surya sekarang. Nah, itu belajarnya fokus ke sana. Arahnya ke sana ya. Iya. Masuk ke yang sekarang kerja di Cikarang juga ke arah situ. Lebih Bidangnya. umumnya sih. Oh, lebih umumnya, Bagian lebih generalnya. pemeliharaan mesin ya kalau sekarang. Oke. Berarti spesifikasinya tadi jurusannya itu, Iya. terus pekerjaannya kurang lebih arahnya ke situ juga Iya, ya sekarang. Tentang teknik juga. Berarti mulai kerjain tuh di baru-baru ini berarti ya? Iya, September kemarin lah. Baru Oke. mulai. Nah,
Ini kan mau ngebahas tentang beasiswa juga nih ya kan. Beasiswa program mahasiswa cerdas. Tadi kan Kak Diki ini juga tadi udah saya introduce juga ke audiens bahwa Kak Diki salah satu penerima mahasiswa cerdas dari Basnas Basis kan. Betul. Nah, awalnya tuh gimana sih kok bisa jadi penerima gitu? Ya. Bisa diceritain nggak awalnya gimana kurang Ya, awalnya sebenarnya waktu sebelum lulus SMA kan, udah punya target tuh. Awalnya emang pengen daftar di kampus-kampus PTN terbaik lah gitu. Oke. Cuman ya kenyataannya gagal gitu kan. Oke. Akhirnya banting setir, ya udah nggak apa-apa di kampus biasa aja tapi bisa mandiri finansial. Nah, Oke, gitu. Makanya oke. targetnya adalah dapat beasiswa. Oke. Akhirnya cari-cari. Nah, saat itu dapat informasi dari grup Rohis Kabupaten waktu itu. Aku kan aktif di Rohis Kabupaten juga. Ada yang nge-share informasi beasiswa PMC, program mahasiswa cerdas Bazis waktu itu. Oke. Masih belum gabung sama Basnas. Oke. Akhirnya setelah dipelajari persyaratan sama teknis-teknisnya, saya daftar. Alhamdulillah bisa tercapai gitu atau bisa lolos di program beasiswa ini gitu sih. Itu persyaratannya cukup. Ini kan kalau yang saya tahu itu penerima mahasiswa cerdas ini kan selektif banget nih Ya. dalam pemilihannya. Itu dari yang Kak Diki rasain sendiri gimana? Ya, memang selektif dan banyak nggak sih requirement yang harus diperlukan? Kalau persyaratannya memang pertama pasti harus KTP DKI ya. Oke, itu yang paling penting ya. KTP DKI Jakarta. Kedua memang berkebutuhan secara ekonomi perlu Oke. dibantu atau berprestasi dan aktif di organisasi. Oke. Itu syarat umumnya seperti itu. Hal-hal Oke, lainnya oke. ya banyak lah melalui tahap-tahap seleksi, bahkan ada seleksi ngaji Quran, Oh, ada juga? dites, ya hafalannya berapa ditanya, dan ada kesempatan FGD, forum group discussion. Jadi kita dikasih satu isu, kita diskusi, menampilkan skill public speaking kita, skill Oke. daya kritis kita di situ. Jadi cukup panjang sih proses seleksinya. Iya. Karena kenapa saya tanya gini? Karena sebelumnya pernah ada juga narasumber yang salah satu mahasiswa penerima MDJ. Oh, MDJ, ya itu sebelum program MDJ, program PMC dulu sebenarnya, yang saya Oke. tahu ya. Jadi Makanya kan proses mungkin seleksinya itu beda-beda kan. Makanya seperti kemarin udah dapat informasi yang dari MDJ, sekarang coba informasi yang dari mahasiswa cerdas Iya, gitu. Mungkin lebih selektif banget kayaknya yang tadi ya. karena memang penerimanya beda ya sama MDJ. Kalau setahu saya tadi MDJ itu sekitar 3.000 orang kalau nggak salah ya penerimanya, tadi nggak sempat ngobrol. Tapi kalau yang program PMC ini itu hanya 50 orang 50 orang dari satu angkatan itu. Wah. Jadi seleksinya hanya diterima 50 orang. Kayak gitu. Karena benefitnya kan banyak ya. Iya benar. Di sana kita kalau biasanya hanya beasiswa aja, maksudnya bantuan kuliah. Kalau ini ada program asramanya juga. Asrama gimana itu coba? Mungkin bisa Jadi diceritain. dari 50 orang itu terdiri dari 5 kampus. Ada Politeknik Negeri Jakarta, Polmed, UIN Jakarta, UNJ, sama Poltek APP namanya ada. Poltek APP. Ya. Oke. Nah, di situ dibagi ke dalam 5 asrama. Nah, Oke, jadi program 5 kita tuh asrama. selama 3 tahun dididik, dibina di asrama tersebut. Gitu. Oke, Jadi bukan selama hanya 3 kita tahun. menerima bantuan dari Basnas Basis, tapi kita juga ada kewajiban untuk berkontribusi. Misalkan ada persyaratan IP-nya minimal 3,5, terus harus aktif berorganisasi, terus setiap hari ada program mentoring dari pendamping asrama, setiap bulan ada proyek sosial dan lain sebagainya. Jadi memang cukup padat lah program PMC ini seperti itu. Selama bahkan bukan cuma pas seleksinya doang aja yang Iya. cukup. Kalau seleksinya kan paling seminggu 2 minggu Iya, ya. Nah, ini iya. setelahnya selama 3 tahun kita Berjalannya. ya mengabdi Iya, di programnya itu. Tapi karena fasilitas yang didapatkan juga cukup banyak ya, jadi cukup worth it juga untuk Iya, pertimbangan ya. sangat worth it. Bahkan Iya. alhamdulillah gitu saya bisa jadi salah satu penerimanya, karena ketika saya dapat ini saya bisa lebih fokus untuk kuliah. Istilahnya Iya, betul. sandang pangan papan udah aman lah gitu. Iya. Kita tinggal hidup dan tinggal mau kontribusi gitu aja. Itu asramanya di mana kalau boleh tahu? Saya kebetulan asrama di Beji Timur, Depok, dekat kampus Oh. UI, Poltek UI di situ. Emang ada asrama Ada selain 5 itu? asrama lain. 5 asrama. Iya, Kalau ada yang buat PNJ Ya di Beji Timur. Kalau yang Polmed sama APP itu di daerah Srengseng. Serengseng. Di UNJ ada di daerah Romangun. Rawamangun. Oke. Di UIN ada di daerah Pamulang situ. Pamulang. Oh, Iya. oke. Itu selama berarti di asrama tuh 3 tahun. Iya, 3 tahun programnya. Cuma karena di tahun 2022 awal ada pandemi, jadi 1,5 tahun online.
dipulangkan maksudnya gitu. Jadi asramanya kirain asramanya online. Enggak. Makanya saya agak Gimana asrama dong? online. Iya, makanya. Iya, Iya, jadi iya. program. Berarti dari 2018 ke 2020 awal Iya, itu itu full di asrama. full di asrama dengan kegiatan yang tadi udah dijelasin juga. Iya, banyak sih kegiatannya, ada setiap pagi tuh ba'da subuh wajib kita mentoring di situ. Oke. Itu Al-Massurat Pagi. bareng. Al-Massurat. Terus oke. kedua kita coaching, maksudnya sama pendamping asrama ditanya, "Kamu kegiatannya hari ini apa?" Dipastikan kegiatannya itu yang bermanfaat dan ada kontribusinya buat pengembangan diri. Di situ sih Oke, ditekannya. oke. Itu Pagi. setiap pagi. Nah, Terus terus? setiap bulan juga ada program workshop pembinaan, misalkan kayak workshop design thinking. Mm-hmm. Bahkan yang paling berkesan buat saya itu ada workshop life plan. Jadi kita diajarin atau dididik supaya menyusun life plan 50 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, itu berkesan banget buat saya gitu. Jadi saya tahu tujuan hidup saya apa lewat ikigai, ada namanya falsafah hidup orang Jepang Jepang itu ya? ya. Nah, itu saya menemukan jati diri saya lewat itu. Jadi Oke. programnya top banget ya gitu istilahnya. Makanya berarti programnya itu juga selain memberikan fasilitas untuk kitanya juga bisa lebih bagus dalam pendidikan, berarti untuk masa depan kita juga Iya. lebih sistematis ya Dan di ada juga satu yang berkesan juga buat saya ketika saya hidup di asrama itu, saya belajar juga bagaimana hidup bertetangga, bermasyarakat. Oke. Karena waktu jadi penerima beasiswa itu, kita ini yang anak-anak di asrama ini sering bantuin teman-teman DKM masjid gitu. Bahkan karena kita dari Basnas ya, kita jadi tim Ziswaf-nya zakat infak Oh, sedekahnya. oke, iya, iya. Iya, saya belajar bagaimana menerima zakat dari masyarakat gitu. Oh, oke, Jadi oke. sangat berarti banget gitu. Iya, dalam pasti perjalanan selama hidup saya. selama 3 tahun pasti banyak banget pengalaman yang didapetin kan, ya kurang lebih tadi 3 tahun itu kan. Iya. Iya. Apalagi tadi yang dari pagi bahkan dari habis subuh pun udah ada kegiatan rutinnya sampai biasanya habis pagi tuh terus kan Pagi kita selesai nih. aktivitas Mungkin coba masing-masing. sisain yang salah satu kesehariannya gitu. Coba. Keseharian. Misalkan Di asrama. pagi yang sering tahajud atau yang biasa puasa Senin Kamis sahur. Ya, terus sholat kita disarankan untuk di masjid 5 waktu. Oke. Jadi subuh berjamaah di masjid, pulang kita mentoring pagi. Itu baca Al-Massurat bareng, terus mentoring kegiatan hari ini apa aja, kita saling sharing lah gitu. Oke. Bahkan di salah satu sisi setiap hari Jumat itu ada pelajaran tahsin. Kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, tajwid kita. Terus kalau teman-teman yang sudah baik bacaannya, ada program tahfiz. Menghafal Al-Qur'an kayak gitu. Oke, terus habis itu kita jam 8 lah udah mulai kegiatan masing-masing, yang kuliah, yang kegiatan-kegiatan. Nanti malam kumpul lagi. Pokoknya ada jam malamnya. Misalkan jam 9 malam semua wajib udah ada di kamar gitu, kayak gitu. Kalau misalkan lewat itu ada sanksi? Kalau lewat ada punishment-nya. Punishment-nya? Misalkan punishment-nya store hafalan lebih misalkan, atau menyapu ruang tamu seperti itu. Seluruh asrama. Jadi memang ya ada reward dan punishment-nya yang diterapkan di asrama. Oke. Nah, kalau misalkan kehidupan asrama itu, sorry nih, mungkin masih kepo tentang kehidupan asrama. Terakhir mungkin, kalau ada kehidupan asrama itu kan berarti selama kurang lebih tadi 3 tahun, itu kan di asrama full tuh. Apakah ada bolehnya misalkan Sabtu Minggu pulang ke rumah, atau ada misalkan lagi libur kuliah bisa tinggal di rumah masing-masing atau gimana tuh? Ya sebenarnya kalau hari Minggu itu hari libur ya. Maksudnya hari Minggu itu libur untuk acara kegiatan mentoring paginya. Ya gitu. Jadi di hari Minggu itu kalau yang mau pulang diperbolehkan pulang. Yang penting Senin subuh itu udah ada di asrama lagi. Senin subuh? Ya maksudnya ketika kegiatan mentoring pagi hari Senin itu udah ada lagi. Karena kan mulai kegiatan tadi diawali dengan mentoring subuh ya. Ya itu syaratnya di situ. Oke. Berarti di antara Senin sampai Minggu tuh hari yang free-nya di minggunya. Minggu biasanya pada pulang biasanya Minggu. Kalau libur semester gitu? Libur semester juga ada, ngikutin jadwal kampus masing-masing gitu. Pulang kampung boleh? Pulang boleh, semuanya biasanya diseragamin. Misalkan 1 minggu asrama libur, udah teman-teman pada pulang, nanti di jadwal berikutnya baru datang lagi. Oke. Nah, tadi kan sempat di-mention juga masalah punishment sama reward ya? Iya. Tadi kan udah dijelasin juga masalah punishment-nya. Punishment-nya kan tadi kan salah satunya kalau misalkan ngelanggar jam malam akan dikenakan sanksi gini. Nah, kalau reward-nya tuh apa? Rewardnya juga banyak ya, misalkan ada asrama terbaik. Kadang kan suka ada sidak ya dari tim dari tim pengelola, tiba-tiba datang masih lagi berantakan. Nggak ada omongan. Iya, kita kan tiba-tiba panik, waduh. Gitu. Nah, setiap bulan tuh ada reward kayak asrama terbaik. Ada juga lewat penilaian. Nah, jadi nanti di program ini tuh ada namanya raport bulanan. Raport bulanan. Jadi
siswa itu punya raportnya masing-masing gitu. Oh, per siswa? Iya. Jadi Oke, raportnya oke, kayak oke. gitu, dan setiap bulan diumumkan siapa peserta terbaiknya. Dan itu biasanya dapat reward. Ya lumayan lah buat jajan-jajan ada kayak gitu. Itu tadi kan lombanya per asrama atau di dalam asrama per orang individualnya? Ada per individu, ada per asrama. Oke, Kalau per oke, individu oke, tadi oke. yang penilaian raport bulanan itu kan. Oh, Kayak oke. Oke, tadi kan udah ceritain juga masalah asrama ini ya. Gimana lika-likunya selama gitu. Pengalamannya tadi kan banyak banget tuh yang udah dijalanin selama kurang lebih 3 tahun. Nah, dari kurang lebih 3 tahun itu pasti ada beberapa momen-momen yang nempel banget tuh di kepala tuh. Nah, mungkin bisa diceritain yang paling berkesannya atau yang paling menariknya gitu. Iya, paling berkesan sebenarnya banyak ya, banyak banget momen-momen banyak banget berkesannya. Bahkan setiap momen yang dibuat di sana tuh berkesan menurut saya gitu. Iya, iya. Cuman momen paling berkesan adalah ketika kita ikut workshop tentang design thinking. Oke. Jadi design thinking itu metode kita untuk melakukan sesuatu tapi by riset kayak gitu. Jadi dari awal dikasih teorinya, dijelasin design thinking itu apa, caranya bagaimana, studi kasusnya, sampai ke tahap project. Kita dibuat project masing-masing. Dan itu berkesan banget sih. Maksudnya mungkin kalau saya nggak ikut program ini, saya nggak bakal dapat nih ilmu kayak gini gitu. Kalau cuman saya jadi mahasiswa biasa aja gitu. Ada juga momen ketika kita disuruh bikin business plan. Bayangin. Oh, ada yang bisnis plan-nya iya, juga. kita anak teknik mesin. Iya. Disuruh bikin proposal bisnis. Ya kan mau nggak mau kan, karena emang syarat dapat ya benefit itu Iya, kan betul, emang harus betul. ikut programnya gitu. Kita bikin waktu itu saya yaudah nanya-nanya teman-teman yang Individu apa kelompok itu? individu, bayangin. individu. Bisnis plan individu, dan dipresentasiin di depan CEO apa gitu waktu itu. Oke. Jadi ada jurinya gitu. Oh, itu programnya katanya dalam rangka apa tujuannya? Iya, dalam rangka ini kan, jadi beasiswa ini menanamkan 5 value. Oke. Cerdas itu ada singkatannya. Apa tuh? C. C itu cendekia. Cendekia. Artinya secara akademik kita bisa mampu lah gitu. Oke. Terus E. E-nya empati. Empati. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita peduli sama masyarakat. Sosialisasi lingkungan. dengan masyarakat. Tuh. Nah, R. R-nya religius. Religius. Itu nggak bisa Oke. dilepaskan dari Pasti, beasiswa ini. pasti. Ya ke masjid, terus hafalan Quran, terus menjaga pergaulan itu kita dituntut Iya, untuk itu pasti. Terusnya D-nya D. disiplin. Disiplin. Itu disiplin waktu banget. Kalau memang kumpul jam 7 ya harus jam 7 gitu. Lewat nanti ada punishment-nya. Kayak gitu, hal-hal sepele. Bahkan kalau ngumpul telat pun ada punishment-nya, Betul. bukan cuman jam malamnya doang ya? Iya, kadang seperti itu. Oke. Terus A. A-nya aktif. Nah, itu Sempet mikir. Iya, sempat mikir apa ya? A-nya aktif karena A-nya kita aktif. dituntut untuk aktif di kampus. Bahkan rata-rata Oke. anak-anak PMC ini pada aktif semua di organisasi kampus. Ada yang jadi ketua BEM, ada yang jadi mahasiswa berprestasi, ada yang ikut UKM ini itu, banyak. Berarti tadi kesibukan tuh banyak banget ya? Dari yang kesibukan di asrama yang harus dipenuhi juga, terus di kampusnya juga ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi beasiswa ini kan. Sama satu lagi tadi, S-nya belum. Oh iya, S-nya belum. Saya S. mau ngomong ke situ. Oke. Sabar. Sabar. S-nya swadaya. Swadaya. Nah, swadaya ini artinya kita bisa tadi mandiri finansial, bisa menghasilkan, bisa punya penghasilan kayak gitu. Oh, nah, makanya jadi ini project yang tadi tuh masuknya ke S. poin terakhir. Iya, Nah, ini menurut saya salah satu hal yang sulit karena bukan bidang saya gitu. Benar. Berarti ada extra effort yang harus dilakukan ya. Tapi karena hal itu saya jadi berani explore diri gitu. Saya nanya teman-teman yang kuliah di bisnis, gimana sih cara bikin bisnis. Dan itu berkesan banget. Jadi kita lulus kuliah tuh atau lulus dari program ini tuh punya basic untuk jadi wirausahawan lah gitu. Iya, swasta kayak gitu. Ya karena kan kita nggak tahu juga nanti ke depannya kita akan menjadi seperti apa. Betul. Kita akan masuk ke bidang apa, dunia seperti apa ya kan. Iya, betul. Mungkin ntar jadi pengusaha kan kita nggak ada yang tahu Siapa kan. tahu jadi pebisnis bukan Pebisnis bener, bikin startup kan. Iya. Tadi kan udah ngobrolin panjang nih kan. Mau baik lagi masalah beasiswa. Itu ada perbedaan nggak sih sebelum menerima beasiswa ini sama sesudah? perbedaan Tapi dari segi sebelum itu aus nggak sih? aus banget. Aus ya. Karena tadi kita udah ngobrol banyak banget nih. Iya. Gue juga kan yang nanya-nanya agak aus juga nih ya kan. Mungkin bisa diminum dulu. Oh, ini boleh diminum. Boleh. Kirain pajangan doang. Enggak. Ini adalah salah satu produk yang kita produksi sendiri. Yang pertama ini ada minum air mineral namanya Jack B Water. Jack B Water. Jack B Water ini. Nah, yang kedua ada kopi Divabis. Itu Kopi Divabis. Divabis. Betul. Mau cobain yang di mana? Yang mana ausnya? Kayaknya kopi enak. Kopi enak ya? Iya. Suka kopi juga? Termasuk Iya, orang suka kopi? kita Oke, suka mungkin kopi. boleh diminum. Saya juga akan menemani minum kopi juga. Oke. Diminum ya. Diminum boleh. Ada sedotannya.
Gimana? Harus ada ahnya ya. ASMR kan. Bener. Kalau habis minum tuh kenapa harus ada ahnya gitu ya? Itu sensasinya di situ. Bener. Kayak ada yang kurang kalau nggak dilakuin ya. Iya. Betul. Gimana rasanya? Enak ya? Enak. Espresso ya? Termasuk yang pencinta espresso juga? Iya, kopi hitam. Oke. Iya, jadi ini 2 produk yang termasuk kita produksi sendiri. Tadi ada kopi di Fabi sama Jack B Water. Iya, gitu. Nah, kembali ke pertanyaan. Oke. Tadi kan pertanyaannya tentang ada perbedaan nggak sih dalam hidupnya Kak Diki nih sebelum dan sesudah ketika menerima beasiswa dari Basnas Basis? Iya, perbedaannya cukup signifikan ya antara saya menerima dan sebelumnya. Pertama dari segi ekonomi memang sangat berbeda gitu. Kalau dulu masih ketergantungan sama orang tua, sekolah, jajan semuanya minta sama orang tua, tapi setelah ikut program ini alhamdulillah bisa mandiri finansial gitu. Jadi nggak minta sama sekali ke orang tua. Kayak gitu. Yang kedua dari sisi pengembangan diri itu beda banget. Dulu yang anak yang biasa aja gitu kan, maksudnya nggak terlalu pengen mencapai banyak hal, tapi setelah ikut program ini termotivasi untuk ingin mencapai banyak hal gitu. Nggak mau jadi orang yang biasa-biasa aja. Makanya di kampus saya banyak ikut kegiatan gitu, dan salah satunya jadi ketua BEM, jadi koordinator BEM si Jabodetabek, ikut-ikut kegiatan perlombaan gitu. Jadi terpacu untuk melewati batas diri kita gitu lewat program ini kayak gitu. Ibaratnya mungkin bisa disimpulkannya dengan adanya program ini kita jadi bisa memenuhi potensi yang ada dalam kita mungkin yang kita nggak tahu nih. Betul. Jadi bisa digali lagi dan bisa dimaksimalkan mungkin ya, karena tadi beberapa program yang udah dilakukan kayak contohnya tadi asramanya, terus yang memaksa kita juga dalam tanda kutip memaksa untuk lebih berorganisasi di luar asrama. Betul. Di kampus. Sama yang terakhir yang kerasa adalah kita jadi punya tempat untuk pulang gitu. Jadi maksudnya di Depok kan, saya kuliah di Depok ya. Rumah di Bogor cukup jauh kan kalau pulang tiap hari. Iya, kalau PP jadi ketika ada asrama, ada program ini, saya punya tempat untuk pulang, buat ada teman buat cerita, ada teman berkeluh kesah kayak gitu. Bahkan ada pendamping asrama yang bisa jadi mentor buat ngarahin, ini lu harusnya begini nih, harusnya jangan begini. Itu perbedaannya ngerasa di situ. Iya, kayak tadi benar juga, lebih dibimbing ya, ngerasa dibimbing untuk merasa kedepannya itu gimana. Iya. Nah, ini kan belakangan ini tuh kita program mahasiswa cerdas ini kan habis meluncurkan buku. Betul, ya kan, buku. Buku ini judulnya Mengubah Masa Depan dengan Zakat. Yeah. Nah, di dalam buku ini kan Kak Diki juga berkontribusi ya dalam pembuatannya. Di sini Kak Diki berkontribusi untuk membuat judul di mana judulnya itu Misi Balas Budi Mahasiswa Penerima Beasiswa Zakat. Nah, itu gimana tuh cerita dari Kak Diki sendiri? Gimana caranya bisa berkontribusi atau apa sih motivasinya untuk berkontribusi dalam pembuatan buku ini? Iya, jadi itu adalah berawal dari project akhir sebelum wisuda program PMC. Jadi kita setiap individu diwajibkan untuk membuat satu cerita atau tulisan mengenai tadi tema tentang zakat itu. Nah, jadi saya udah berkesempatan untuk menulis. Akhirnya saya nulis judulnya itu tadi, Misi Balas Budi Penerima Beasiswa Zakat gitu. Nah, intinya di tulisan itu saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan selama program 3 tahun ke belakang gitu. Karena saya gini Mas, dapat beasiswa, semua hidup ditanggung. Tadi sandang, pangan, papan ditanggung. Kalau dipikir-pikir, uangnya itu dari mana? Iya benar. Saya pikir saya makan uang zakat gitu kan. Iya, saya makan uang umat gitu. Berarti di dalam darah daging saya ini ngalir nih hak-hak umat nih gitu. Tanggung jawabnya besar ya. Iya, di tulisan itu saya menyampaikan hal itu intinya. Karena saya terinspirasi salah satu video ada namanya Panji Laksono juga. Namanya Panji Laksono, ketua BEM IPB 2017. Dia penerima beasiswa Smart Excellencia Dompet Duafa. Nah, dia pada saat itu monolog. Intinya di dalam monolognya itu dia bercerita gini. Ada satu tukang beca. Tukang beca biasa, beca datang ke kantor Dompet Duafa pada saat itu. Datang ke kantor Dompet Duafa, mungkin pikiran kita tukang beca datang ke kantor zakat mungkin akan minta rezeki jadi mustahik sebagainya. Tapi enggak. Tukang beca itu datang bawa kantong kresek recehan, "Mbak atau Mas, saya mau zakat pakai uang ini." Masya Allah. Nah, terus dia bilang sialnya gitu. Dia bilang sial. Pakai kata diksinya sial gitu. Sialnya, uang yang diberikan itu oleh tukang beca itu diberikan kepada saya sebagai penerima beasiswa. Dibelikan baju untuk saya kuliah, dibelikan buku untuk saya menulis. Ini analoginya ya. Iya, dibelikan fasilitas kampus untuk saya belajar gitu.
Jadi munafik, sangat munafik ketika saya yang uang makan dari uang tadi tapi tidak kembali kepada masyarakat. Nah di situ saya langsung waduh iya juga nih. Akhirnya tulisan itu sebenarnya intinya ke situ. Saya ingin menyadarkan bahwa para penerima zakat ini, beasiswa zakat ini punya hutang budi kepada masyarakat. Mungkin dalam hal ini di program ini pada masyarakat Jakarta. Gitu. Intinya di tulisan tuh begitu. Karena tadi yang ya benar juga. Ya saya jadi tersentuh juga. Kan? Iya, karena jadi ya mikirnya juga sih ada tanggungan di dalam diri, ya moralnya jadi kena juga kan. Iya secara. Makanya saya sebenarnya agak waktu itu ya, ini cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi waktu itu saat transisi dari Bazis ke Basnas. Itu kan program PMC ini milik Bazis. Setelah merger dengan Basnas, pada saat itu saya ingat pembina asrama saya bilang bahwasanya program ini sedang dipertanyakan oleh pengurus Basnas yang baru. Pada saat itu almarhum Pak Kiai Lutfi ya, kalau nggak salah nama. Ya mempertanyakan dana sebesar ini alokasinya untuk apa? Hanya untuk membiayai hidup 50 orang peserta. Jadi dipertanyakan nih program PMC ini dananya banyak, tapi kok penerimanya hanya 50 orang. Nah di situ saya juga jadi mikir gitu, benar juga gitu. Istilahnya Basnas sudah memberikan banyak dananya ke saya, tapi kalau orang-orang yang dibiayainya cuman jadi orang-orang biasa aja, ya gimana gitu kan. Kita zolim sebagai penerima. Makanya saya yakin saya dengan teman-teman 49 orang lainnya itu di dalam benak hatinya punya apa ya istilahnya, punya kelaparan dalam tanda kutip untuk balas, melakukan sesuatu. Iya, pengen balas kebaikan-kebaikan yang sudah diterima. Makanya saya yakin pada jadi insya Allah gitu, saya di bidang teknik, mungkin teman-teman lain di bidang pasti ekonomi dan sebagainya akan berkontribusi lagi untuk kemajuan Jakarta dalam hal ini kayak gitu. Oke. Tadi mungkin agak sedikit ngelebar ya. Nah, mungkin balik lagi ke buku nih, sedikit ada pembahasan mengenai buku sedikit. Nah, di buku juga Kak Diki ini mengutip salah satu, ini mungkin ada kutipan yang mungkin bisa saya jelaskan juga, yang mungkin bisa saya tanyakan. Berkuliah di PTN favorit, ini poinnya ya. Berkuliah di PTN favorit itu berubah menjadi berkuliah dengan mandiri finansial. Nah, kalau dari Kak Diki sendiri, apa yang membuat Kak Diki untuk merubah opini tersebut? Apa sih yang ketika membuat? Jadi sebelumnya memang saya di sekolah di SMA di Cibinong waktu itu, memang di sekolah yang lingkungannya ambis untuk kejar PTN. Bahkan doktrin dari wali kelas tuh kalau lu nggak PTN lu gagal di sini. Jadi bisa bayangin kan, bisa itu bayangin gimana pressure lingkungannya yang memang semua pada les tiap hari, sedangkan saya nggak les gitu kan. Jadi target saya pada saat itu adalah bisa masuk PTN terbaik di Indonesia. Kayak gitu. Nah, ikutlah SNMPTN gagal, SBMPTN gagal, jalur mandiri gagal. Akhirnya dapat nih satu di jalur undangan Politeknik Negeri Jakarta PNJ. Jadi setelah merenung, terus mikir-mikir, mungkin Allah punya sesuatu nih di PNJ ini gitu. Akhirnya dari target pengen kuliah di PTN terbaik, saya ganti jadi bisa mandiri finansial. Jadi di kampus manapun yang penting gue bisa mandiri istilahnya. Bener. Jadi latar belakangnya itu. Karena kenapa pengen mandiri ya itu tadi, karena udah ngerasa sekolah 12 tahun dibiayai sama orang tua gitu kan. Masa iya kuliah juga harus minta-minta ke orang tua lagi gitu. Iya benar. Di situ saya pengen bisa mandiri finansial. Seenggaknya mungkin kalau misalkan belum bisa membantu pemasukan ke keluarga, seenggaknya nggak menambahkan, mungkin bisa dibilang gitu ya. Itu dia. Iya benar. Berarti tadi menerima bantuan beasiswa ini berarti full ya, dari yang awal masuk sampai pembiayaannya dari awal masuk sampai lulus berarti ya? Sebenarnya nggak sampai lulus karena kan programnya 3 tahun, saya kuliah 4 tahun, jadi 3 tahun dibiayai. Tahun terakhir saya tetap mencoba struggle untuk nggak minta ke orang tua lewat tabungan yang didapatkan selama 3 tahun. Benar. Karena mungkin kan ya tadi programnya 3 tahun, ternyata harus ada ya kan, programnya ternyata dari kampus harus menyelesaikan studinya tuh 4 tahun, ya emang harus beberapa yang harus dilakukan juga ya benar. Ya, tapi seenggaknya tadi kalau dari keluarga sendiri gimana? Mungkin tadi kan ada yang dari point of view-nya Kak Diki sendiri itu sebelum sama sesudah menerimanya. Nah kalau dari keluarga tuh dari mereka gimana pendapatnya, pandangannya mereka gimana setelah dan sebelumnya? Ya sebelumnya memang kan cukup
khawatir juga ya karena takut biaya kuliah tuh mahal, biaya kuliah lagi melonjak segala macam. Cuman setelah tahu anaknya lulus dapat beasiswa ya mereka sangat bersyukur gitu. Bahkan kalau setiap pulang ke rumah suka alhamdulillah ya anak mama udah bisa mandiri, udah nggak minta lagi ke orang tua, dan ya alhamdulillah intinya keluarga terbantu secara finansial gitu dengan saya dapat beasiswa ini. Iya, pasti. Iya, orang tua pasti bangga ya. Iya, bangga. Dia kadang suka di apa ya ke tetangganya bilang gitu. Anak saya nih. Ya cuman dapat beasiswa nih. Enggak apa. Kan kalau misalkan itu sebenarnya bukan sombong sih jatuhnya, emang namanya bangga ingin mengapresiasi anaknya, mendapatkan banyak feedback dari apa yang udah dia usahakan sendiri. Pastinya kan pandangan orang tua kan ngerasanya gitu. Kan menyenangkan hati orang tua, dapat pahala juga. Nah, itu. Gitu kalau kita larang-larang tujuannya ke situ poinnya. Nah, terakhir nih mungkin. Tadi kan udah ngobrolin banyak hal tuh tentang tadi mulai dari kesibukannya apa. Terus selama ternyata asramanya gimana, kehidupan asramanya, bla 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 segala macam. Terus kehidupan setelah dan sebelum menerima sebagai beasiswa. Sekarang mungkin terakhir nih, apa sih pesan yang ingin disampaikan ke para audiens sekalian yang sudah dialami sama Kak Diki sendiri selaku penerima mahasiswa cerdas ini? Mungkin bisa ngomong ke yang kamera yang ini. Iya. Pesan saya mungkin pengen terkhusus ya untuk para yang berdonasi atau yang para muzaki atau para donatur yang sudah membantu kami mahasiswa-mahasiswa yang pada saat itu dibiayai melalui Basnas. Ini momen yang saya tunggu selama 3 tahun karena saya pengen begitu menyampaikan rasa terima kasih secara langsung kepada para penerima para donatur seperti itu. Dan di kesempatan ini saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas semua bantuannya dari para donatur, pihak Basnas, pihak Bazis, karena tanpa bantuan kalian mungkin kami nggak bisa jadi orang seperti ini gitu. Dan insya Allah di dalam darah dan daging kami sudah mengalir hak-hak Anda, hak-hak umat, hak-hak masyarakat Jakarta. Insya Allah saya bersama teman-teman PMC lainnya akan mengusahakan yang terbaik itu untuk bisa mengembalikan apa yang sudah kami dapatkan selama 3 tahun melalui Basnas, dikembalikan lagi kepada masyarakat dan umat secara umumnya. Terima kasih banyak. Hebat sekali, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita kali ini. Terima kasih Kak Diki atas banyaknya sharing-sharing dan pengalaman yang tentunya kalau menurut saya pribadi sih ini sangat bermanfaat ya, dari berbagai macam aspek ya, tadi dari kehidupan segala macam, bermanfaat banget. Semoga juga apa yang saya rasakan bisa dirasakan juga sama penonton sekalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Dan jangan lupa untuk nonton video kita selanjutnya. Dan mungkin itu aja, cukup sekian dari obrolan kita pada hari ini. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.